Selamat siang pemirsa BINUS TV, kembali lagi dalam acara Rumah Demokrasi edisi 6 Mei 2015 dengan tema kali ini drama politik KPK. Pemirsa BINUS TV, fenomena politik dalam negeri yang panas khususnya di kisru KPK belakangan ini seharusnya memberikan gambaran yang terang benderang mengenai ketidakjujuran dan memanfaatkan masyarakat oleh politisi ataupun sekelompok politisi yang haus akan kekuasaan. Akhir-akhir ini kita sempat berdegup jantung setelah penangkapan Bambang Wijoyanto atau biasa kita kenal dengan BW. Setelah itu dilanjutkan dengan penahanan Abraham Samad atau biasa kita sebut dengan AS. Sasaran kali ini dengan shock terapi ditujukan kepada Novel Baswedan atau biasa disingkat dengan NB. Akhir-akhir ini penyidik KPK yang handal ketiganya dianggap sebagai tokoh kunci dan aktor penting dan cerdas atas pengungkapan kasus-kasus rumit di KPK. Kali ini dengan Pak Aras, kita akan membahasnya dalam Rumah Demokrasi edisi drama politik KPK, Pak. Selamat siang Pak Aras. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah. Bagaimana menurut Pak Aras mengenai KPK, Pak? KPK. Ya. Sampai hari ini saya melihat KPK memang mereka berada dalam posisi di ujung tanduk kalau saya bilang. Kenapa? Karena memang posisi KPK hari ini terus melemah seiring dengan gempuran-gempuran pihak kepolisian, dalam hal ini Polri. Dua lembaga ini sebenarnya adik kandung sebenarnya, adik kakak. Harusnya bisa berjalan sejalan ya, semestinya mereka lembaga-lembaga ini sejalan berdampingan, sama-sama mengawal korupsi. KPK adik kandungnya Polri karena memang sebagai perpanjangan tangan atau memang generasi dari Polri supaya bisa terbantu. Polri bisa terbantu dalam mengembangkan tugas negara, dalam hal ini kewajiban mereka untuk mengamankan negara dalam hal sipil, kemudian persoalan korupsi. Kenapa ada lembaga korupsi? Kenapa ada KPK? Karena memang kepolisian dalam Polri ya selama ini dilihat tidak berhasil menindak kasus-kasus korupsi. Nah, sejalan dengan waktu, polisi, DPR berhasil mendirikan lembaga KPK ini. Keberhasilan mereka membuat lembaga KPK, menurut saya adalah sebuah manifestasi suksesnya mereka di dalam hal memberantas korupsi. Tapi kenapa ketika KPK sudah berhasil memberantas korupsi, sekarang terjadi dinamika politik di dalamnya, sehingga KPK bisa dilemahkan dalam hal ini atau banyak hal-hal yang semestinya tidak dipersoalkan, yang seperti kasus Abraham Samad misalnya. Itu kan persoalan-persoalan beliau pada saat sebelum dia menjadi ketua KPK gitu ya. Ya, masa lalunya beliau, dan itu saya pikir tidak substantif gitu. Bukan persoalan yang krusial, masalah korupsi gitu ya. Tapi ya memang masalah pribadi orang gitu ya. Kenapa mesti diungkap, mesti dipermasalahkan, apalagi persoalan kartu keluarga gitu kan. Dan kalau menurut saya tidak rasional. Sehingga saya bisa mengatakan bahwa memang pelemahan KPK terus dilakukan. Saya tidak tahu persis ada apa di balik pelemahan-pelemahan ini. Tapi yang jelas saya melihat ada unsur pelemahan KPK sehingga KPK tidak bisa berjalan dengan baik. Kalau KPK tidak bisa berjalan dengan baik, lalu gimana mengukur kinerja KPK dalam waktu 5 tahun? Sesuai dengan visi misi lembaga ini berdiri, KPK ini berdiri adalah untuk memang memberantas korupsi di negara ini. Karena memang ya korupsi ya luar biasa, sampai kurang lebih 50 tahun belakangan ini kita sampai hari ini memang dililit korupsi. Itu. Apakah lumrah Pak Aras dalam posisi kasus seperti ini mengungkap masalah-masalah sebelum para pendiri KPK atau para pemimpin KPK ini menjabat sebenarnya? Ya, kalau menurut saya tidak lumrah. Gitu ya. Tidak lumrah karena memang persoalan-persoalan yang sejatinya tidak ditampilkan, tidak dikemukakan di publik, dan memang urusan pribadi orang, misalnya sebelum dia semua orang punya masa lalu. Jangankan anggota-anggota KPK, kepolisian dan lembaga yang terhormat yang lain. Kita saja ini punya masa lalu gitu.
kita akan merasa risih ketika masa lalu itu diungkap-ungkap. Yang semestinya masa lalu itu cukup dengan urusan pribadi orang bersangkutan sepanjang itu tidak merugikan negara. Dalam hal Abraham Samad misalnya, dia kan tidak merugikan negara, hanya persoalan keluarga, dan itu saya tidak tahu substansinya apa gitu, persis seperti apa. Yang jelas menurut saya Pak Abraham Samad tidak merugikan negara, jadi tidak perlu diungkap dan tidak merugikan orang banyak juga gitu kan. Apa gunanya mengungkap itu? Kalau menurut saya sengaja dibuatkan permasalahan ini supaya memang ini sangat jelas kalau memang mereka punya tujuan untuk melemahkan KPK itu sendiri. Nah, muncul pertanyaan besar dari saya. Ketika anggota DPR merumuskan mau mendirikan lembaga KPK ini didukung oleh pihak kepolisian, kemudian presiden kala itu, ada lembaga ini luar biasa dan masyarakat itu sangat salut kepada pemerintah telah berhasil mendirikan lembaga KPK, di mana lembaga ini adalah akan memberantas korupsi secara keseluruhan. Tapi kenapa setelah berjalannya waktu mereka terus sukses meringkus semua pelaku-pelaku korupsi dan mereka nyatakan berhasil, sekarang diserang balik gitu kan, diserang balik. Jadi istilahnya anak setelah berhasil, orang tua menyerang anaknya gitu ya. Jadi ini yang menjadi persoalan, Erlin, sehingga menurut saya memang hal-hal yang tidak lumrah dikemukakan dan memang masalah itu tidak merugikan orang banyak, tidak merugikan negara. Saya pikir privasi orang biarlah itu masa lalu yang bersangkutan, tidak perlu diubar-ubar, tidak perlu diungkap, tidak perlu dikemukakan di depan publik karena memang itu tidak merugikan orang banyak gitu, saya kira. Bagaimana sebenarnya Pak dengan catatan sejarah atau track record dari KPK itu sendiri, Pak? Track record KPK gagal atau ada yang kalau menurut saya KPK berhasil, nggak ada yang gagal, karena keberhasilan KPK inilah sehingga muncul intrik-intrik politik di dalamnya. Muncul intrik politik karena memang dilihat, wah ini KPK cukup membahayakan, bukan membahagiakan. Kalau bagi masyarakat itu sangat membahagiakan. Tapi bagi pejabat yang korupsi itu akan mengatakan membahayakan, gitu ya. Jadi antara bahagia dan bahaya itu beda tipis. Nah ini yang menjadi persoalan hari ini. Saya akan sampaikan melalui forum ini bahwa kisru KPK hari ini dengan Polri, sebenarnya masyarakat udah bosan. Udah bosan melihat fenomena yang terjadi antara kubu Polri dan kubu KPK. Masyarakat udah bosan, jujur saja. Masyarakat bahkan udah nggak mau lagi nonton berita di TV terkait KPK dan Polri itu, udah bosan. Tapi ingat bahwa kalau masyarakat bosan, lalu siapa yang akan dipuaskan? Pemerintah ada kan untuk melayani masyarakat, untuk melayani rakyat. Untuk apa ada lembaga-lembaga politik ini? Untuk apa ada lembaga-lembaga yudikatif, legislatif, dan yudikatif? Untuk apa ada lembaga ini kalau bukan melayani rakyat? Oleh karena itu dalam trias politika, tujuannya kan untuk apa? Untuk kesejahteraan rakyat Indonesia secara keseluruhan. Gitu. Nah, ketika ini menjadi terus berkisru, terus berkonflik antara lembaga ini, masyarakat akan merasa apa sih yang dilakukan oleh pemerintah, ya kan? Apakah mereka bekerja untuk kita atau tidak? Kenapa? Karena akan menuntut mereka. Rakyat itu menuntut. Siapa yang memilih anggota DPR kan rakyat. Siapa yang memilih bupati, gubernur, wali kota, ya kan? Kemudian sampai presiden itu ya. Siapa yang memilih mereka kan rakyat. Oleh karena itu rakyat berhak menuntut haknya, menuntut terkait kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah, yaitu untuk melayani rakyat dan kesejahteraan secara keseluruhan. Nah, rakyat sekarang banyak yang tidak makan di mana-mana gitu, banyak yang ya nyaris kelaparan. Jangan melihat indikator di Jakarta ini, tapi lihatlah masyarakat di pedalaman sana, di daerah perbatasan sana. Jangan-jangan mereka udah pindah negara gitu, gara-gara tidak diperhatikan gitu ya. Misalnya Kalimantan berbatasan dengan Malaysia Timur misalnya. Di sana itu rakyat banyak yang mengeluh tidak diperhatikan transportasinya, sarana prasarana infrastruktur di sana, daerah sana itu sangat memperhatikan. Dan saya kira pemerintah cukup berkonflik, tapi mulailah memfokuskan perhatian pemerintahan kepada rakyat. Pak Aras, kita tunda sebentar. Pemirsa BINUS TV, tetaplah bersama kami dalam Rumah Demokrasi. Kami masih akan kembali dengan membahas drama politik KPK.
Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap bersama kami dalam Rumah Demokrasi. Pak Aras, kita kembali mengungkap tentang drama politik KPK nih Pak. Lalu untuk kasus Novel Baswedan sendiri nih Pak, pada hari Jumat lalu ditangkap atas kasus yang sudah terjadi bertahun-tahun yang lalu sebelum ia menjabat ataupun sebelum ia bertugas di KPK. Bagaimana pendapat Bapak mengenai hal tersebut? Ya, ini hampir sama dengan kasusnya Abraham Samad. Pak Abraham Samad kan masalah yang menjerat beliau ini adalah memang waktu itu ada masalah sebelum dia menjadi anggota KPK. Nah, sebelum beliau menjadi anggota KPK, kemudian kasus kemarin disengaja diungkap untuk melemahkan Pak Abraham Samad itu sendiri. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa kalau itu belum, kalau masalah itu tidak merugikan publik, kalau menurut saya, pandangan saya akan berbeda dengan pandangan yang lain. Saya melihatnya dari kacamata pendekatan psikologi emosional. Artinya apa? Bahwa dalam hal-hal yang tidak substantif dan hal-hal yang tidak merugikan orang banyak, ini psikologi publik ya. Publik juga akan bertanya, ada apa dengan Pak Abraham Samad? Ya, apa salah beliau? Apa salah? Karena banyak masyarakat bertanya seperti itu. Apa salah beliau? Kalau memang persoalan itu adalah masalah pemalsuan kartu keluarga atau anggota keluarga, kalau menurut saya sih tidak rasional, tidak substantif untuk mengungkap kasus yang levelnya kayak seperti Pak Abraham Samad gitu. Enggak level istilahnya kalau bahasa gaulnya. Nah, itu kalau menurut saya tidak fatal gitu ya, dan memang Pak Abraham Samad tidak bisa diklaim dalam hal ini salah gitu ya. Artinya beliau masih bisa melakukan pembelaan. Kemudian masalah berikutnya lagi, Pak Abraham Samad dibuatkan masalah, bukan masalah berikutnya, dibuatkan masalah terkait foto-foto Sur itu kan, pada akhirnya kan beliau juga berhasil menjelaskan bahwa itu tidak terbukti. Artinya kan ini kita nilai, masyarakat bisa menilai bahwa memang sengaja dibombardir, sengaja diuber-uber hal-hal yang kecil, hal-hal yang tidak penting semestinya, tapi sengaja dibuat supaya pencitraan Pak Abraham Samad nggak bagus. Nah, secara keseluruhan pencitraan KPK tidak bagus. Bagaimana dengan kasus? Nah, dengan kasusnya Pak Novel Baswedan ini sama kasus beliau juga kan persoalan yang mungkin sudah dilupakan oleh yang bersangkutan, tapi sengaja dibuka, sengaja diungkit-ungkit sehingga ini menjadi pengetahuan publik. Nah, persoalan ini publik juga sebenarnya juga bertanya, ada apa sih dengan anggota KPK, ada apa sih dengan Polri, kenapa sengaja mengungkap, mencari-cari kesalahan kan itu. Padahal ketiga orang ini, baik Pak Abraham Samad, Pak Novel Baswedan, kemudian Pak Bambang Wijayanto, ini kan sama-sama orang-orang yang sukses di KPK, orang-orang yang berhasil, orang-orang yang punya prestasi dalam selama mereka bertugas di KPK. Artinya keberhasilan mereka adalah berhasil menyidik orang-orang yang memang korupsi gitu, yang koruptor gitu. Nah, terkait Pak Novel Baswedan yang minggu kemarin udah ditahan ya? Ditahan. Statusnya hari ini ditahan. Saya kurang tahu persis apakah beliau sudah ditahan atau belum. Yang jelas masalah beliau kalau menurut saya juga ini kan masa lalu juga gitu ya, masa lalu yang memang sengaja hari ini diungkap masalahnya. Kemudian sehingga pencitraan Pak Novel Baswedan juga sama dengan Pak BW dan Pak Abraham Samad ya. Nah, inilah yang saya masukkan tadi, bahwa persoalan-persoalan yang semestinya tidak perlu diungkap, tidak perlu dipermasalahkan karena memang mungkin tidak merugikan negara, kenapa hari ini baru diungkap? Contohnya misalnya gini. Misalnya Pak Novel Baswedan. Kalau beliau tidak jadi anggota KPK hari ini, tidak mungkin diungkap masalah itu. Ini logikanya kan? Tidak mungkin diungkap masalah itu kalau Pak Novel Baswedan itu tidak menjadi anggota KPK. Karena dia menjadi anggota KPK dan berhasil dan memiliki prestasi ketika menjadi anggota KPK, berhasil menyidik orang-orang koruptor, akhirnya sengaja dibalas. Jadi ini pembalasan sebenarnya, balas dendam, diserang balik jadi serang balik. Nah, inilah yang menjadi persoalan hari ini. Masyarakat bertanya-tanya, ada apa dengan Polri dan KPK, adik kakak terus serang-serangan, terus tempur-tempuran.
mau jadi apa negara ini kalau seperti ini, kan itu. Apakah ada sangkut pautnya dengan kasus yang berhasil ditangani oleh Pak Novel dalam kasus simulator SIM dengan penangkapan Irjen Joko Susilo, Pak? Oh, itu pasti. Kalau menurut saya pasti ada hubungannya. Silakan membuktikan apakah ini benar ada hubungannya atau tidak melalui riset pastinya. Tapi yang jelas orang-orang akan menyimpulkan, bukan hanya saya. Orang awam pun ya. Orang awam pun juga menyimpulkan kalau ini ada hubungannya. Kalau nggak ada hubungannya ngapain? Tadi saya sudah bilang bahwa kalau beliau tidak menjadi anggota KPK, masalah itu tidak mungkin diungkap karena apa urusannya gitu kan? Jadi inilah yang menjadi intrik politik, kepentingan politik di dalam saling menjatuhkan, bukan kepentingan politik untuk saling membangun, konstruktif, tapi saling melemahkan. Kalau KPK sendiri saya melihat bukan melemahkan sebenarnya. Mereka bekerja atas tugasnya, tupoksinya mereka. Tugas pokok dan fungsi KPK itu ya memang utamanya adalah menuntaskan korupsi gitu ya, memberantas korupsi. Tapi justru yang serang balik ini adalah bukan memperkuat, bukan mendukung KPK, tapi sebaliknya melemahkan dan melumpuhkan KPK. Dengan disandaranya 3 ini, dibuatkan permasalahan masa lalu sampai 3-3-nya ditahan, itu kan sama halnya melemahkan KPK. Kenapa? Karena yang memperkuat KPK hari ini kan orang yang bertiga ini, Pak Abraham Samad, Pak Bambang Wijayanto, dan sekarang Pak Novel Baswedan. 3-3 ini punya prestasi di KPK. Hari ini kalau mereka ditahan, mereka ini hari ini bukan lagi bekerja seperti tupoksinya tadi KPK, tapi mereka bergelut dengan masalah di pikiran mereka yang tadinya bisa mau berantas semua korupsi di Indonesia. Tapi ini justru mereka dilumpuhkan, dipenjarakan misalnya gitu kan. Nah, inilah yang menjadi fenomena politik, intrik politik antara KPK versus Polri. Masyarakat menilai Polri ada untuk masyarakat, KPK juga ada untuk masyarakat. Lalu mereka di pemerintah ini bekerja untuk apa kalau bukan rakyat? Itu. Apakah ada unsur-unsur dendam internal, Pak, antara Polri dan KPK sebelumnya? Iya, pertanyaannya relevan. Ada dendam internal pasti ada di sana. Kalau nggak ada dendam, ngapain saling sorot menyorot gitu kan? Nah, sehingga karena saling sorot menyorot ini muncullah persoalan-persoalan ini yang sejatinya tidak diungkap masalah ini karena masa lalu setiap orang diungkap. Nah, ini yang menjadi menghambat kemajuan lembaga itu. Yang semestinya Polri bekerja sesuai fungsinya juga bisa berkembang, kemudian juga KPK bisa bekerja sesuai tupoksinya juga bisa berkembang, bisa maju. Pada akhirnya hari ini lumpuh semua kan. Bahkan hampir setiap hari demo di KPK itu menguras energi, menguras tenaga, menghabiskan waktu sia-sia. Padahal kalau kita bekerja untuk negara ini, saya pikir waktu itu sangat berharga bagi kita. Sangat efektif. Penangkapan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan yang dilakukan oleh penyidik Bareskrim dianggap arogan, Pak. Tindakan arogan ini seharusnya disingkapi oleh lembaga yang sebenarnya harusnya lebih dewasa, Pak. Bagaimana menurut Bapak? Iya, jadi kita harus lihat dalam kerangka hukum ya. Memang saya bidang kajian saya, ilmu saya adalah komunikasi politik. Tapi saya melihat ini bukan dalam persoalan kacamata hukum, tapi kacamata politik. Nah, kalau ini dilihat dalam kerangka hukum, ya memang mereka bekerja ketika menyidik orang, menangkap orang, memang harus ada proses hukum, ada prosedural hukum ya. Nah, kalau dalam kacamata politik, nah, yang terjadi di dalamnya adalah ada kepentingan-kepentingan yang memang ditampilkan ada sesuatu di balik itu. Misalnya gini, ketika Pak Novel Baswedan ditangkap, proses hukum kita harus negara hukum, kita harus menghargai hukum. Tapi ketika ditangkap, beliau tidak serta-merta main tangkap saja, tapi melewati proses kan, sebagaimana proses hukum itu proses hukum yang ideal gitu ya. Memang ada penyampaian dulu, panggilan dulu, nanti sudah ada surat panggilan kedua, tiga, nanti ketiga tidak dilakukan, baru dijemput dan seterusnya. Tapi kalau lagi-lagi membahas persoalan kepentingan politik di dalamnya, sudah pasti ini kepentingan internalnya adalah
kepentingan politik antara dua kubu ini. Dua kubu ini memang hari ini saling bertikai, masing-masing memperjuangkan identitasnya masing-masing. Masing-masing memperjuangkan kepentingan politik masing-masing. Karena di sisi lain KPK juga harus terus bertahan hidup supaya bisa mau berantas korupsi di Indonesia secara keseluruhan. Kemudian Polri yang memang lembaga terhormat, lembaga hukum terhormat di negara ini yang memang harus terus ada buat masyarakat. Nah, inilah yang menjadi persoalan di dalamnya. Semalam saya nonton berita di salah satu televisi. Nah, dua ini ternyata belum selesai. Menurut masyarakat selesai itu ya, tapi ternyata masih berkonflik dengan ditangkapnya Pak Novel Baswedan, menunjukkan bahwa ternyata masalah KPK, Polri dan KPK belum selesai. Oke, seperti kucing dan tikus ya Pak. Itu dia. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini, tetap dalam program Rumah Demokrasi. Oke pemirsa, kita kembali lagi dalam program acara Rumah Demokrasi. Paras, kita masih membahas mengenai drama politik KPK, Pak. Untuk pertanyaan ini, saya mau tanya ke Paras, apakah ada pihak-pihak yang sengaja ingin melemahkan KPK? Iya, itu pasti. Pasti ada pihak-pihak yang melemahkan KPK. Cuman yang menjadi persoalan, kita kurang tahu persis siapa sih sebenarnya yang persisnya orang-orang yang melemahkan KPK ini. Apakah ada partai politik tertentu? Saya tidak berani mengatakan iya, tapi saya ada a priori, ya ada a priori bahwa ya ada apakah secara individu, apakah partai politik atau lembaga politik atau lembaga tertentu yang melemahkan KPK, tapi yang jelas ada. Nah inilah yang menjadi tanda tanya besar oleh masyarakat hari ini, dan juga para pengamat bahwa ada apa di balik pelemahan KPK? Artinya dengan di sidiknya semua orang-orang yang punya prestasi di KPK, sebenarnya itu bisa disimpulkan dalam rangka pelemahan KPK. Kenapa? Karena orang-orang inilah orang-orang yang punya perhatian khusus, punya prestasi yang selama ini menyidik koruptor-koruptor di Indonesia. Saya mungkin juga bisa memiliki hipotesis ya, hipotesis terkait hubungan antara koruptor dengan pelemahan KPK. Artinya orang-orang yang melemahkan KPK adalah orang yang terindikasi koruptor atau yang memang mereka punya niat untuk korupsi, sehingga kalau misalnya KPK lemah, mereka kan bebas melakukan aksinya. Mereka bebas melakukan aksinya untuk korupsi gitu kan. Itu salah satu indikator, Erlin. Yang kedua, terkait pelemahan KPK, memang ini sangat transparan menurut saya, cuman yang nggak kelihatan orangnya. Jadi ini permainan cantik, ya, permainan cantik orang yang memang menggeluti bidang-bidang tertentu, dalam artian mereka punya kepentingan, punya kewenangan, punya kekuasaan, mungkin punya jabatan, mereka punya peluang untuk melakukan korupsi. Mereka punya pemikiran ke depan pastinya bahwa kalau misalnya kita korupsi ini, yang terjadi adalah KPK akan menyoroti. Tapi kalau KPK dilemahkan, bahkan dilumpuhkan, bahkan dibubarkan, ya kan mereka akan bebas melakukan korupsi itu. Nah, yang menjadi persoalan besar hari ini adalah masyarakat sudah percaya KPK. Kalau misalnya tiba-tiba kemudian KPK dilumpuhkan, bahkan dibubarkan, apa yang terjadi? Akan kembali berapa puluh tahun yang lalu lagi negara ini, gitu ya. Lalu siapa yang akan memberantas korupsi kalau bukan KPK? Polri dari dulu memang sudah ada sebelum KPK lahir. Tapi kan tidak berhasil memberantas korupsi. Kenapa ada KPK? Dilahirkan KPK ini adalah untuk membantu Polri memberantas korupsi. Tapi kenapa justru kedua mereka ini yang justru berkisru? Masyarakat sangat bertanya-tanya, dan mereka ketika tidak menemukan jawaban, apa yang terakhir melakukan? Bosan mendengarkan, bahkan bosan menonton TV yang
beritanya tentang kisru KPK Polri. Itu, Erlin. Bagaimana dengan petinggi-petinggi KPK ya Pak, yang 3 orang tersebut yang terseret dalam dan ditangkap oleh kepolisian, apakah ini merupakan salah satu tindakan kriminalisasi dari Polri? Iya, kalau menurut saya tiga petinggi ini di KPK ini ya bisa dikatakan kriminalisasi KPK. Ya, bahkan lebih jauh, ini sebenarnya bisa melumpuhkan hukum itu sendiri. KPK kan berusaha menegakkan hukum, ya, menegakkan keadilan, bukan menegakkan hukum. Hukum sudah tegak sebenarnya, cuman keadilannya belum tegak. Nah, KPK berusaha untuk itu. Tapi setelah usaha mereka di perjalanan dalam proses untuk menegakkan keadilan di negara ini dalam hal korupsi, tiba-tiba banyak pihak yang memiliki kepentingan untuk melumpuhkan KPK ini. Inilah yang harus diatasi hari ini. Masyarakat jangan sampai merugikan masyarakat, karena lagi-lagi korupsi kan musuh bersama, dan ini musuh masyarakat, musuh rakyat. Yang membantu masyarakat, membantu rakyat kan KPK. Oleh karena itu ketika KPK dilemahkan, dilumpuhkan, sama halnya melumpuhkan rakyat, sama halnya melumpuhkan harapan masyarakat terhadap pemberantasan korupsi itu, Erlin. Apakah ada sebenarnya kisru KPK Polri ini Pak yang lumayan alot ini, apakah ini merupakan salah satu dari pengalihan isu? Kebetulan ini kita kembali ke kasus KA Pak. Beberapa hari lalu demikian, setelah kasus KA ini selesai, beberapa sorotan yang kurang baik terhadap pemerintahan Jokowi, khususnya perbedaan paham antara Presiden Jokowi dengan SBY terkait hutang Indonesia di IMF dan kenaikan BBM. Ya, bisa juga sih, bisa jadi. Karena memang negara ini kan, negara ini kalau menurut saya sangat jago dengan desain politik. Jadi orang-orang yang tidak bermasalah dibikinkan masalah. Ya kan, orang-orang yang kelemahannya di sini dicarikan kelemahannya untuk bisa lemah gitu ya. Kayak misalnya dulu Pak Antasari Arsad ya, Pak Antasari Azhar ya. Pak Antasari dulu masalah kasus perempuan itu kan gimana dramatis itu dibuat seperti sedemikian rupa sampai ini menjadi sebuah masalah Pak Antasari. Padahal sebenarnya itu, waduh, ini masalah, ya, iya, sangat disayangkan. Beliau sangat cerdas, sangat luar biasa di KPK itu. Tapi memang ya inilah luar biasa orang mendesain persoalan-persoalan. Sama dengan kemarin misalnya konferensi Asia Afrika. Ya, ketika misalnya ada informasi bahwa pelayanan atau penyelenggaraan konferensi Asia Afrika kemarin publik merasa kecewa misalnya, ini kan terkait dengan kebijakan Pak Presiden ya, kebijakan Pak Jokowi. Nah, kalau misalnya ini dibawa sebagai pengalihan isu ke persoalan Pak Novel Baswedan, kalau menurut saya bisa iya, bisa tidak. Kalau iya, karena memang berdekatan waktunya, ya, berdekatan waktunya antara masalah Pak Novel Baswedan dengan selesainya konferensi Afrika. Ya, kalau tidak, jawaban tidak adalah ya memang kalau mau dibilang gak ada hubungannya, karena ya masalah Pak Novel Baswedan ya masalahnya. Kemudian masalah konferensi Afrika ya udah gitu ya. Kalau menurut saya jangan dihubung-hubungkan, karena memang kita harus melihat proporsional persoalan. Pak Novel Baswedan, kalau menurut saya, ya kalau memang mau disidik ya dari dulu, ya. Kalau memang beliau bersalah, ya kenapa bukan dari dulu gitu? Kenapa sekalian kenapa tidak semestinya bertiga diambil gitu kalau memang udah tahu bermasalah? Tapi kenapa pelan-pelan? Pertama Pak Abraham Samad dulu ya, kemudian Pak Bambang Wijayanto, yang sekarang Pak Novel Baswedan. Yang sebelumnya Pak PP Chandra gitu ya. Nah, ini luar biasa menurut saya. Negara ini luar biasa mendesain masalah. Jadi manajemen konfliknya luar biasa didesain. Nah, yang menjadi yang tidak substantif adalah yang semestinya tidak dibahas tapi dibahas, karena itu hanya menghabiskan energi. Kalau saya sih menyarankan seperti ini. Saya punya trik dalam penyelenggaraan pemerintahan, ini sebuah konsep saya yang selalu saya lontarkan dimanapun saya jadi pembicara, bahkan seminar, bahwa konsep pemerintahan berbasis kerakyatan, government based on society, artinya
pemerintahan dimanapun, kalau memang benar-benar dia datang dari hati nurani rakyat, benar-benar dia menjadi pemerintah yang memang berimpact kepada rakyat, maka pemerintahan itu selalu orientasinya rakyat. Semua base-nya, semua kepentingannya berdasarkan kepentingan rakyat. Oleh karena itu, ketika ini didesain masalah-masalah yang 3 tokoh KPK tadi, apa kepentingannya buat masyarakat? Nggak ada kan? Apa kontribusi masalah ini buat kepentingan masyarakat? Nggak ada. Makanya tadi saya sudah bilang konsep pemerintahan berbasis kerakyatan ini benar-benar tidak dilakukan. Oleh karena itu saya sangat pesimis sebenarnya ketika orang mulai mengungkap persoalan-persoalan yang tidak substantif, persoalan yang tidak mau bersentuhan dengan kepentingan rakyat, kepentingan orang banyak. Saya pikir hanya menghabiskan energi, menghabiskan tenaga. Yang semestinya kita harus berpikir ke depan, gimana rakyat Indonesia secara keseluruhan ke depan sampai seterusnya. Bisa dibilang ketiga pimpinan KPK ini setelah diusut satu persatu, setelah ditangkap satu persatu ini agak sedikit melemahkan KPK, Pak. Bisa disebut pelemahan KPK ini karena beberapa proses seperti kasus Bank Senturi, kasus suap yang melibatkan Akil Mukhtar, ini akan sedikit terpending, Pak. Bagaimana menurut pendapat Pak Aras? Iya betul, Erlin. Jadi dengan diambilnya satu-satu orang-orang yang tokoh-tokoh KPK ini yang memang mereka berhasil menyidik koruptor, ya ini sama halnya menunda, menghambat kinerja mereka. Itu sudah pasti menghambat kinerja mereka. Kalau sudah terhambat kinerja KPK, ya apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Pemerintah kan, KPK kan membantu pemerintah dalam hari ini memberantas korupsi. Tapi kalau misalnya lembaga ini sengaja dilumpuhkan karena ada kepentingan individu atau kepentingan golongan tertentu atau kepentingan lembaga politik misalnya, saya berpikirnya negara akan mundur, sama halnya mundur 20 tahun ke belakang gitu. Lalu kapan kita maju? Kapan kita maju kalau hanya kita berkutat dengan masalah-masalah seperti ini? Ya. Jadi saya melihatnya secara substantif, kalau persoalan itu untuk kepentingan rakyat, memang urgent untuk rakyat. Saya pikir itu yang perlu kita kembangkan, itu yang kita konstruktif. Nah, persoalan yang ada hari ini selalu kita diperhadapkan dengan yang tidak penting kan? Masa lalunya Pak Abraham Samad kan nggak penting. Masa lalunya Pak Novel Baswedan kan nggak penting. Masa lalunya juga Pak Bambang Wijayanto juga nggak penting. Dan seterusnya. Nah, kalau ini tenaga kita, energi kita dikuras dengan persoalan yang nggak penting, lalu kapan kita memikirkan yang penting? Itu. Jadi masyarakat semakin jenuh akan pemerintah ya, Pak? Semakin jenuh, semakin bosan. Dan kalau rakyat bosan, kalau rakyat udah jenuh dengan para pejabat kita ini, suatu saat pejabat ini kan lahir dari partai politik. Kalau misalnya rakyat udah nggak percaya lagi, siapa yang milih mereka ketika pemilihan umum? Saya khawatir di 5 tahun ke depan, 4 tahun ke depan, dan seterusnya, masyarakat nggak mau lagi milih anggota DPR, nggak mau lagi milih bupati, gubernur, wali kota, presiden, nggak mau milih lagi. Siapa yang milih mereka? Sekarang jawaban pertanyaan saya, silakan orang menonton acara ini, siapa yang akan memilih presiden, gubernur, bupati, wali kota, kalau bukan anggota DPR, DPD, kalau bukan rakyat. Paras, kita tunda sebentar karena pemirsa Binus TV, Rumah Demokrasi akan segera kembali setelah pariwara berikut. Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap menyaksikan Rumah Demokrasi. Kita akan kembali, Paras. Kita membahas mengenai saatnya Presiden Joko Widodo untuk menepati janjinya dengan memberi anggaran serta perhatian lebih kepada KPK, karena waktu itu beliau sempat menjanjikan menyukseskan pemberantasan korupsi di Indonesia, Pak. Bagaimana menurut Pak? Ini pertanyaan cerdas nih, Erlin. Semakin cerdas Erlin bertanya ya. Janji inilah yang harus disoroti ya. Masyarakat menyoroti janji Pak Jokowi ketika kampanye politik waktu menjelang pemilihan presiden ya. Ini menjadi poin utama dalam kampanye itu. Jadi slogan kampanye itu yang paling ini kayaknya jadi tagline lah, bahwa kalau terpilih Pak Jokowi yang diutamakan adalah kebijakan terkait pemberantasan korupsi. Bahkan mau ditambahkan anggarannya dan ditambahkan mungkin ya
bagaimana KPK itu bisa menjadi besar, kan itu intinya. Tapi yang menjadi pertanyaan hari ini kan tidak seperti itu ternyata. Janji Jokowi hanya tinggal janji, ya kan? Iya. Jadi ada lagu dulu, janji tinggal janji. Iya. Saya kurang tahu persis karena di masa lalu ada lagu-lagu seperti itu ya. Tempo Dole, Nostalgia namanya, lagu Nostalgia. Tapi yang hari ini terjadi adalah bukan seperti itu, bukan janji itu terpenuhi, tapi justru janji itu menurut saya jauh dari harapan masyarakat. Kenapa? Karena janji Pak Jokowi ketika mau calon presiden, beberapa kali debat capres itu sering dikatakan bahwa akan memberantas korupsi, akan membantu KPK gitu ya, membesarkan KPK gitu sebagai lembaga pemberantas korupsi. Tapi yang terjadi hari ini selama kisruh KPK Polri, saya belum mendengar pernyataan Pak Jokowi terkait dukungan beliau kepada KPK. Oke. Jadi saya juga bingung dengan janji ini. Jadi ketika tadi Erli menanyakan ini, saya kaget. Ya, memang ini sangat ditunggu-tunggu oleh rakyat, oleh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Mereka menunggu janji Pak Jokowi terkait penguatan KPK, bukan menguatkan, malah hari ini yang terjadi adalah pelemahan KPK, kan itu. Nah, inilah yang janji Pak Jokowi belum ditunaikan, dan saya berpikir bahwa kalau ini tidak ditunaikan, ini sebuah utang ya, karena ada istilahnya janji adalah utang. Jadi dan utang adalah dekat dengan dosa misalnya. Jadi ini nih yang harus diperhatikan. Jadi jangan sampai ini menjadi utang kita kepada rakyat setelah menjadi presiden, kemudian utang itu tidak ditunaikan, akan kita bawa-bawa sampai mati. Jadi ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah dalam hal ini Pak Jokowi terkait janji-janjinya untuk memperkuat KPK. Tapi yang ada hari ini adalah fenomena yang terjadi justru pelemahan KPK. Kenapa? Karena dengan semua toko-toko KPK yang hari ini berprestasi semua ditangkap, mereka punya masalah hukum. Oke. Apakah ada kemungkinan apabila Pak Presiden Joko Widodo tidak bertindak dengan masalah KPK yang dialami saat ini, lembaga yang sudah berdiri selama 12 tahun ini akan terpuruk dan masyarakat tidak mau percaya dengan seluruh lembaga penegak hukum di Indonesia, Pak? Iya, ini jangan sampai terjadi. Jangan sampai terjadi memang masyarakat. Saya berpikirnya jangan sampai masyarakat tidak percaya lagi. Tadi saya sudah katakan lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif adalah lembaga hukum. KPK termasuk lembaga hukum. Nah, kalau misalnya ini terus dilemahkan dan masyarakat akan kehilangan kepercayaan kepada KPK juga. Lalu untuk apa KPK itu ada? Kemudian masyarakat juga mulai tidak percaya dengan polisi misalnya. Kalau persoalan kasus-kasus yang sangat merugikan masyarakat misalnya tidak diungkap, justru yang diungkap misalnya masalah-masalah yang tidak substantif misalnya. Nah, ini kan yang menjadi persoalan di masyarakat. Ketika hal-hal yang fundamental untuk kepentingan rakyat tidak perlu dipermasalahkan, tidak perlu diperjuangkan. Hal-hal yang tidak bersentuhan di kepentingan rakyat, misalnya urusannya Pak Abraham Samad, kan tidak bersentuhan di kepentingan rakyat kan? Kenapa itu justru gencar diungkap? Tapi kenapa masalah kerakyatan, masalah kemiskinan, masalah kelaparan tidak pernah serius diungkap gitu? Ini kan ada kepentingan di dalamnya. Inilah yang menjadi poin bahwa unsur pelemahan KPK memang ada. Jadi melalui forum ini saya ingin menyampaikan jangan dilakukan pelemahan-pelemahan KPK seperti yang ada hari ini, karena kalau misalnya KPK lemah, siapa lagi yang memperjuangkan kepentingan rakyat dalam artian memberantas korupsi? Karena korupsi ya yang dikorupsi adalah uang rakyat, dan yang memperjuangkan uang rakyat yang dikorupsi tadi adalah KPK. Oke. Yang terakhir, Paras, pendapat Paras sendiri untuk kasus konflik drama politik KPK ini? Dari tadi pandangan sendiri. Ya, masalah konflik drama antara Polri dan KPK, saya berpikir cukuplah, berhentilah berkonflik, karena apalah artinya konflik itu terus ada. Terus bersikeras perang urat saraf antara dua kubu ini, KPK dan Polri. Siapa yang memperkuat KPK kan Polri juga.
siapa yang mendukung atau menambah kekuatan Polri kan KPK juga. Jadi keduanya ini kan sama-sama lembaga hukum yang saling mendukung gitu. Jangan sampai keduanya saling melemahkan. Kalau keduanya saling melemahkan, apa yang terjadi? Hukum di Indonesia menjadi tidak kuat lagi. Hukumnya tetap kuat, tapi keadilannya menjadi lemah, tidak ditegakkan. Jadi konsep penegakan keadilan itu tidak akan pernah terjadi kalau kedua kubu ini terus berkonflik. Itu satu. Yang kedua, saya melihat secara pragmatis saja. Apa sih untungnya, ya? Apa untungnya konflik mereka lakukan, ya, buat mereka? Kan tidak ada sebenarnya. Jadi kalaupun ada adalah keuntungan-keuntungan individu per orang tertentu, ya. Nah, secara idealis, hukum kan harus berdiri idealis. Negara ini juga berdiri karena idealis hukumnya, idealis tokohnya, idealis para pemangku kebijakan, sehingga bisa terus berjalan sampai pada akhirnya Indonesia bisa keluar dari bingkai atau lingkaran setan kemiskinan dan bisa sejahtera. Itu, Erlin. Baik, Laras, terima kasih untuk diskusinya pada episode kali ini. Pemirsa, sebagai negara yang memiliki hukum yang kuat, antar lembaga seharusnya saling bahu-membahu agar terciptanya tujuan, yaitu negara yang bebas dari korupsi. Saya Arin Aristiani, inilah akhir dari Rumah Demokrasi episode kali ini. Sampai jumpa.